Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul Islam a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Bab fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Bab jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Artinya, ya, jangan engkau ganggu mereka, jangan engkau bunuh mereka, karena mereka adalah saudara-saudaramu, ya, sebagai seorang muslim. Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Al-Musnadi. Qala haddatsana Abu Ruh, ya, namanya Al-Harami bin Umarah. Ia berkata, haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, ya, bin Warad Al-Ataki, Amirul Mukminin fil Hadis, yang wafat pada tahun 169 Hijriah. An Waqid bin Muhammad, dari Waqid bin Muhammad, yaitu Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Asami itu abi, aku mendengar ayahku yaitu Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, aku mendengar ayahku itu Muhammad bin Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar kakeknya, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Tentu Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan agar mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Maka apabila mereka melakukan itu, terpelihara dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, hadis yang agung di mana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk memerangi manusia. Dan kata-kata memerangi di sini, ya, dengan hujah dan burhan, demikian pula dengan pedang dan sinan, ya. Namun apakah berarti ini menunjukkan agama kita, ya, tersebar dengan pedang? Jawabnya tentu tidak. Kenapa demikian? Karena, ya, marhalah perang itu setelah marhalah dakwah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW mengutus Ali, ya, ketika Rasulullah memerangi Khaybar, Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi panglima perangnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mendakwahi mereka dulu. Ya, karena Islam bukanlah agama yang memang selalu ingin perang, tidak. Islam bukan agama teroris, bukan. Justru tujuan peperangan adalah untuk menghilangkan kezaliman di muka bumi. Iya, tujuan daripada peperangan yang dilakukan oleh Islam adalah supaya menyebarkan kesejahteraan dan kedamaian. Ya, bagaimana tidak? Ya, lihat bagaimana negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam, ya, orang-orang kafirinnya dilindungi oleh negara Islam. Mereka kafir zimmi. Mereka hanya diwajibkan untuk membayar jizyah 1 tahunnya 1 dinar. Ya, mudah sekali. Tidak diberikan pajak-pajak yang memberatkan. Tidak seperti, ya, sebelum Islam menguasai, di mana orang-orang Persia di bawah kekuasaan Persianya, ya, dimintai pajak yang sangat memberatkan. Demikian pula ketika Romawi berkuasa, ya, mereka memberlakukan pajak-pajak yang cukup memberatkan. Tapi ketika Islam menguasai, ternyata hanya diberikan 1 tahun, hanya 1 dinar saja. Dan bagi mereka yang tidak mampu pun juga tidak diberikan, ya, dimaafkan. Ya, tidak diberikan kewajiban atas mereka.
Demikian pula mereka pun dijaga hartanya, dijaga hak-haknya. Bahkan ketika Islam menguasai Spanyol, ya sekolah-sekolah Nasrani dibiarkan, gereja-gereja mereka dipelihara. Demikian pula ya pendeta-pendeta mereka pun dilindungi, sama sekali tidak diganggu, subhanallah. Ya. Demikian pula bagaimana Rasulullah ketika mengirim panglima-panglima perangnya, yang Rasulullah SAW wasiatkan adalah jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan menebang pohon, dan jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Sungguh memang Islam ya perangnya itu tujuannya adalah untuk menyebarkan kedamaian itu saja. Ya, agar manusia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada sesuatu yang sifatnya makhluk. Islam ingin manusia itu mulia. Ya, bahwa Islam ingin seorang manusia itu menyembah yang maha mulia, pencipta alam semesta, bukan menyembah makhluk yang lemah sama dengan dirinya. Islam ingin supaya ya ketika memerangi suatu bangsa agar kezaliman itu diangkat dari mereka. Makanya subhanallah ketika Islam menguasai negeri-negeri yang sangat banyak, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, keadilan itu tegak di sana. Ya. Bahkan Islam tidak memandang bulu. Apabila yang melakukan itu seorang gubernur pun tetap hukum Islam terkena pada mereka. Tidak seperti ya bangsa-bangsa sebelum dikuasai Islam. Apabila yang melakukan kejahatan adalah pemimpinnya ataupun anaknya, maka tidak tegakkan pada mereka ya hukum-hukum. Tapi ketika yang melakukan kejahatan itu ke rakyat jelata, boleh tegakkan padanya hukum. Islam tidak demikian. Ya, di mata hukum semua sama. Siapapun dia, baik pejabat maupun rakyat. Ya, makanya Rasulullah SAW menegaskan, beliau bersabda, ya wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya sendiri. Ya, Islam selalu menebarkan keadilan yang luar biasa ke negeri-negeri. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Lihatlah. Ya, baca sejarah-sejarah negeri-negeri yang dikuasai Islam itu bagaimana nasibnya. Ya, di zaman Khulafaur Rasyidin ternyata ya negeri-negeri yang dikuasai Islam itu malah semakin makmur. Semakin diberikan kepada mereka kebebasan untuk beribadah kepada Allah, beribadah dengan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Mereka ya akan Islam selama mereka tidak memerangi Islam, dibiarkan, silahkan. Itulah ya Islam, agama yang toleran ya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Tidak seperti yang dihembuskan oleh orang-orang barat di hari ini, yang selalu ia menumbuhkan kebencian kepada Islam. Seakan Islam itu ya agama teroris, agama yang suka perang, agama yang suka membunuh dan yang lainnya. La wallah. Itu adalah klaim-klaim mereka. Iya, sebab kalau kita melihat bagaimana sejarah umat Islam terdahulu, tidak demikian yang mereka klaim. Ya, justru Islam ya menyebarkan itu semua dalam rangka untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka mendirikan hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Karena ya akhwat Islam, ini hak perkara yang merupakan hak Allah. Bumi milik Allah. Langit milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah memerintahkan Rasulnya ya agar menyuruh manusia beribadah kepada Allah saja, itu perkara yang hak, seruan yang hak. Karena Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu batil. Mereka yang menyembah Nabi Isa, mereka yang menyembah patung, mereka yang menyembah matahari, mereka yang menyembah selain Allah, hakikatnya menyembah makhluk yang tak memberikan manfaat dan mudarat. Hakikatnya menyembah makhluk yang mereka sendiri berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah pencipta alam semesta.
Maka ini akal Islam azakumullah wa iyyakum, ya, itu hak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Di sini Rasulullah SAW mencukupkan kepada salat dan zakat. Adapun puasa dikarenakan itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Adapun haji dikarenakan itu adalah merupakan, ya, tidak setiap orang mampu untuk melakukannya, atau ada kemungkinan, ya, bahwa pada waktu itu belum disyariatkan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Fa in fa'alu dzalik, kata Rasulullah, apabila mereka melakukan itu, ya'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpelihara darah dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Ya, seperti orang yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau membayar zakat, maka dalam Islam ia diperangi oleh pemerintah. Ya, dari hadis ini Imam Syafi'i berdalil, ya, bahwa orang yang tidak mau sholat itu harus diperangi. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Apa hak Islam? Seperti orang yang berzina, ya, sudah menikah maka dirajam. Apa itu hak Islam juga? Seperti orang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak maka diqisas. Itu hak Islam, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Artinya fi amri sarairihim. Artinya dalam perkara yang sifatnya, ya, hati, maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita adalah menilai dengan yang tampak saja. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ia mengatakan, kata beliau, fihi dalilun ala qabulil a'malil zahirah wal hukmu bima yaqtadhihi adh-dhahir. Hadis ini menunjukkan bahwa kita hanya menilai seseorang itu dengan yang tampak. Adapun yang tersembunyi di hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata ia memperlihatkan keislaman, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia melakukan sholat, dia melakukan zakat, ya. Demikian pula rukun-rukun Islam yang lain, ya, kita hukum dia sebagai seorang muslim. Adapun apa yang ada di hatinya diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di hatinya. Apakah dia lakukan itu karena pura-pura atau tidak, hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Maka ini menunjukkan, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya, bahwa kita di dalam menilai keislaman seseorang itu cukup dengan yang tampak kepada kita. Ya, kenapa? Karena Islam memang identik dengan amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Bab man qala innal imana huwal amal. Bab orang yang mengatakan bahwa iman itulah amal. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, akhi, ya, bahwa amal termasuk dari iman. Ya. Namun amal berderajat-derajat. Ada yang merupakan pokok iman, di mana tidak diterima iman kecuali dengan amal tersebut. Seperti apa? Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang mau masuk Islam. Demikian pula iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para nabi, ya, para rasul, beriman kepada hari akhirat. Demikian pula iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka itu semua adalah keimanan yang merupakan pokok-pokok iman. Maka apabila seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun ia tidak beriman akan adanya hari kiamat, maka batal syahadatnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ada juga amal yang merupakan wajibul iman, yang merupakan iman yang wajib. Artinya, ya, apabila seseorang kehilangan amalan tersebut akan menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman. Seperti, ya, perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ya. Ada juga iman yang disebut oleh para ulama dengan, ya, al-imanul mustahab. Iman yang bersifat sunnah, yang merupakan keutamaan. Maka seseorang, ya, yang kehilangan iman mustahab ini tidak kehilangan kesempurnaan iman.
akan tetapi ia kehilangan kesempurnaan keutamaannya saja. Apa itu? Yaitu amalan-amalan yang bersifat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, ya, puasa-puasa sunnah. Maka ini adalah merupakan ya keutamaan iman. Sementara kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Sementara orang Khawarij mengatakan bahwa ya orang yang kehilangan sebagian amal maka hilang semua iman. Ya. Sehingga menurut orang-orang Khawarij apabila seseorang jatuh kepada dosa besar maka imannya hilang sama sekali alias kafir murtad dari agama Islam. Ikhwatul Islam, jelas keduanya adalah pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bab man qala innal iman huwal amal. Bab ya, orang yang berkata sesungguhnya iman adalah amal. Liqaulillahi azza wa jalla. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan kalian. Allah mengatakan bahwa kalian masuk surga disebabkan amal. Dan amal termasuk rahmat Allah. Ya, di mana seseorang tidak mungkin bisa beramal kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya untuk beramal. Ya. Wa qala iddatu min ahli al-ilm, dan berkata beberapa ahli ilmu, wa rabbika la nas'alannaka fi qawli, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, ay an qawli la ilaha illallah. Maka demi Rabbmu kami akan pertanyakan mereka semuanya tentang apa yang dahulu mereka amalkan. Maksudnya yaitu akan ditanya tentang ucapan la ilaha illallah. Iya. Allah juga berfirman, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk inilah hendaklah orang-orang beramal itu beramal. Karena akhi azakumullah, ya kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Dan kita pun masuk surga disebabkan karena amalan kita. Iya. Dan Nabi SAW sabda, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga sebatas dengan amalan kalian. Kita katakan betul. Iya, kalian tidak masuk surga dengan sebatas amalan kalian. Tapi dengan rahmat Allah. Ya, karena seseorang bisa beramal itu karena rahmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa puasa, kita bisa haji. Siapa yang bisa yang memberikan kekuatan itu semuanya kepada kita kalau bukan Allah? Maka itu hakikatnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail. Ya. Musa bin Ismail ini seorang perawi yang disebut apa namanya? Dikenal dengan At-Tabuzaki. Dan Ahmad bin Yunus ini seorang perawi yang sangat thiqah sekali, yang dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal akan kethiqahannya. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata juga haddatsana Ibnu Syihab yaitu Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib ini disebut oleh para ulama sebagai manusia paling berilmu di zaman tabi'in. Ya, a'lamut tabi'in, orang yang sangat berilmu. Ya. Dan ia termasuk fuqaha yang 7 yang sangat tersohor di zamannya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Faqala imanun billahi wa rasulih. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian dikatakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Kemudian dikatakan lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu haji mabrur. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dalam hadis ini, akhal Islam, azakumullah,
Rasulullah SAW ditanya, "Hai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Perhatikan pertanyaan ini, akhi. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang menunjukkan akan kefakihan para sahabat. Ya, di mana mereka bertanya kepada Rasulullah, apa sih amal yang paling utama? Ya, kenapa mereka bertanya tentang amal yang paling utama? Karena mereka mengetahui bahwa amal itu berderajat-derajat, akhi. Ya. Dan tanda dan orang yang faqih itu, kata para ulama, orang yang mengetahui derajat halal dan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan laisal faqih alladzi ya'riful halal minal haram. Bukanlah orang faqih itu yang tahu ini halal, ini haram, bukan. Akan tetapi orang yang faqih itu yang tahu derajat halal dan derajat haram, derajat amal, ya derajat dosa. Kapan ketika terjadi ya pertentangan atau dalam satu waktu kita harus menghadapi dua perkara, mana yang harus didahulukan kita tahu. Inilah ya akal Islam, penting pertanyaan seperti ini. Ya, apa amalan yang paling utama? Yang kedua, kita di dalam beramal soleh berusaha untuk mencari yang paling utama dari setiap amal. Ya. Pertama, kita berusaha mencari apa sih amalan yang paling utama. Karena dengan kita mengetahui amalan yang paling utama, berarti kita bisa mendapatkan dan meraih pahala yang paling besar. Dan juga kita berusaha untuk mencari yang paling utama dari setiap amal. Ya, contoh misalnya, apabila kita mau sholat, ya, kita selalu bertanya, yang harus kita pertanyakan apa? Ya, saya mau sholat apa sih yang paling utama? Oh, buat laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Saya mau pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid yang paling utama apa sih? Oh, kata Nabi SAW, ya saf yang paling utama bagi laki-laki adalah saf pertama. Oh, ini yang paling utama. Ya, saf pertama yang paling utama yang seperti apa sih? Oh, disebutkan dalam hadis bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang kanan. Ya. Masya Allah, ketika kita mengetahui hal-hal seperti ini, kita bisa mendapatkan dan meraih pahala yang lebih besar daripada yang lain. Ya, kita berusaha mencari amalan yang paling utama dan yang paling utama dari setiap amal. Sehingga dari situ kita bisa meraih pahala yang besar dan mendulang pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita di dalam beramal, akhi, jangan hanya sebatas yang penting saya beramal. Jangan. Ya, lihat saja dalam kehidupan kita manusia. Ada orang yang bekerja banting tulang, capek, tapi ternyata dia hanya mendapatkan ya upah yang tidak banyak. Ya, ada kuli bangunan, bekerja jam 7 mulai, selesai jam 5 sore. Ya, capek, ia harus mengaduk semen, memanggul batu dan yang lainnya. Sementara kontraktor ini ya, dia hanya sebatas melihat, menyuruh, ya, tapi dia mendapatkan lebih besar. Kenapa? Apa bedanya? Beda. Adapun kuli bangunan mengandalkan apa? Kekuatan tenaga. Sedangkan kontraktor ini mengandalkan ilmu. Maka orang yang beramal dengan ilmu tentu akan beda dengan orang yang beramal sebatas semangat. Ya, wah yang penting saya berdoa, wah yang penting saya sholat, yang penting saya sedekah, yang penting tidak. Orang yang berilmu akan berusaha melihat, saya mau bersedekah, tapi ya sedekah yang seperti apa yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus lihat. Tidak sembarangan. Iya. Saya mau puasa, saya ingin tahu apa puasa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dia mendapatkan pahala yang lebih besar dari puasanya tersebut. Masya Allah ya akal Islam, makanya ya dengan ilmu itu kita bisa mendulang pahala yang lebih besar. Nah, disinilah fungsinya kenapa para sahabat bertanya, sahabat ini, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama ya Rasulullah?" Ya, maka ini pertanyaan yang menunjukkan akan kefakihan ya akhi. Ya, pertanyaan yang menunjukkan akan semangat kepada yang lebih utama dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, apa itu amal yang paling utama? Yaitu imanun billah. Iman kepada Allah. Yang dimaksud iman di sini yaitu meyakini dengan hati ya kepada Allah dan Rasulnya dan
tasdiq, membenarkan dan mengakui dengan hati kita. Ya, dan ini merupakan amalan hati ya, akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Ya. Perhatikan ya akhwal Islam azakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah memberikan sebuah faidah yang bagus sekali. Kata beliau, jihad di jalan Allah jauh lebih berat dari sebatas iman yang merupakan tasdik pembenaran. Karena orang yang berjihad dia harus ekstra sabar menghadapi berbagai macam kesulitan dalam berjihad. Dia juga mencampakkan dirinya kepada kematian, kelaparan, ya, kesakitan. Ya, tapi ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar. Padahal iman hanya sebatas meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, ya Rabbnya, Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih besar. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Dan menuntut ilmu termasuk amalan hati. Ya, berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulnya, karena iman kepada Allah dan Rasulnya tidak mungkin tanpa ilmu. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah, saya berkata saya beriman kepada Allah tapi tidak berilmu, akibatnya akan bagaimana? Bisa jadi salah imannya. Ya, seperti halnya orang-orang musyrikin Quraisy, beriman kepada Allah, beriman. Bila mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka, Allah. Siapa yang memberikan rezeki kalian? Kata mereka, Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka mempersekutukan Allah. Mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Itu karena iman mereka tidak disertai dengan ilmu, akhi. Ya. Kita beriman kepada Allah, tapi kemudian kita mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama. Ini iman tanpa ilmu namanya, ya akhi. Saya beriman kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian kita tidak mau mengikuti jejaknya. Berarti kita belum paham tentang hakikat iman kepada Rasulullah SAW. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya, ini menunjukkan ya bahwa yang pertama, amalan hati lebih agung daripada amalan anggota badan. Bukan berarti amalan anggota badan itu kita sepelekan, tidak. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya amal apa yang paling utama ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Padahal jihad jauh lebih melelahkan. Tapi ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya jihad pun konsekuensinya dari iman. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, ketika Allah dan Rasulnya menyuruh dia berjihad, dia harus berjihad. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, haji yang mabrur. Ini menunjukkan bahwa amal itu bertingkat-tingkat, akhi. Amal itu ya bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Sehingga memang terjadi perselisihan para ulama tentang amal apa yang paling utama ya. Sebagian ulama mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para ulama berbeda pendapat tentang amal apa yang paling utama. Ya. Karena kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian para sahabat, jawabannya ternyata berbeda-beda. Dalam hadis ini, ketika ditanya, ya Rasulullah, ya amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, iman kepada Allah, kemudian jihad di jalan Allah, kemudian haji. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, kegembiraan yang kau memasukkan kepada hati seorang muslim, atau kamu hilangkan kesusahan hidupnya, atau kamu bayarkan hutangnya, atau kamu hilangkan kelaparannya. Ya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Itu kamu yang memberikan makan ke fakir miskin, dan menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Iya. Jawaban Rasulullah berbeda-beda.
Sehingga dari situlah para ulama pun berbeda-beda. Ya, apa sih amalan yang paling utama sebetulnya secara mutlak? Sebagian mengatakan yang paling utama adalah yaitu berzikir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, maukah aku tunjukkan kepada kalian bi'azkal a'mal indallah inda malikikum, amalan yang paling utama di sisi Rabb kalian. Apa itu? Yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka fokus dengan zikir saja. Yang kedua, ada lagi berpendapat bahwa amalan yang paling utama itu apa? Zuhud dalam kehidupan dunia. Ya. Mereka berdalil apa? Ya, perbuatan Nabi yang sangat zuhud dan meninggalkan kehidupan dunia. Ada lagi yang berpendapat amal yang paling utama adalah setiap sesuatu yang sifatnya bermanfaat untuk manusia. Ya, sehingga mereka pun disibukkan dengan membantu manusia, ya, yang sifatnya sosial. Ada lagi yang berpendapat, dan ini pendapat yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa ya amalan yang paling utama itu tidak bisa dimutlakan. Akan tetapi yang paling utama itu adalah melakukan tugas pada waktunya masing-masing. Ketika kita sedang mengajar, yang paling utama adalah kita bersungguh-sungguh mengajar. Ketika kita mendengar azan, yang paling utama adalah menjawab azan. Ya, ketika kita kedatangan tamu, yang paling utama adalah sibuk untuk melayani tamu. Iya. Ketika kita mendengar teman kita sakit, maka yang paling utama adalah kita berusaha untuk menjenguk dia, orang sakit tersebut. Maka tidak bisa dimutlakan, kata beliau. Iya. Maka dilihat kepada waktunya masing-masing, keadaan orangnya juga. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, azakumullah. Seperti misalnya menuntut ilmu. Betul, dia amalan yang paling utama, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ilmu itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Ya. Akan tetapi terkadang kewajibannya berbeda. Ada orang yang IQ-nya tinggi, ada orang yang IQ-nya jongkok. Tentu yang lebih tinggi IQ-nya lebih wajib daripada yang IQ-nya jongkok, mungkin tidak diwajibkan sesuai dengan kemampuannya saja. Ya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, suatu amal paling utama itu tidak bisa dimutlakan, tapi melihat situasi dan kondisinya. Ya. Kondisi orang tersebut juga dilihat, bagaimana keadaan dia. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Maka inilah ya akhi, amal yang jelas adalah Rasulullah SAW dalam hadis ini syahidnya apa? Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu amalan yang paling utama, itu menunjukkan bahwa amal termasuk iman. Ya, iman tidak akan sempurna tanpa amal. Bahkan sebagian ulama mengatakan iman tidak mencukupi tanpa amal. Ya, maka amal dan iman tidak mungkin bisa dipisahkan. Konsekuensi iman adalah amal, dan amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Nah. Ya, baik, sekarang jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Yahya Abdul Salam Rasyafillah Ta'ala dari pembahasan ya, mengenai amalan yang lebih utama, dan mudah-mudahan tentunya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal, mengamalkan ilmu kita yang telah dapatkan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Ya, baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ustaz di Kisaran. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang hadis menerima imbalan dari mengajarkan Al-Quran. Dari di riwayat Bukhari kan membolehkan. Tapi di riwayat Ahmad tidak membolehkan gitu ya Ustaz. Iya. Itu dua hadis yang berbeda. Gimana penjelasannya Ustaz? Baik. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Irsyad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terjadi perselisihan para ulama, bolehkah kita menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quran?
jumhur ulama ya mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama bahwa diperbolehkan kita mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Dasarnya hadis Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah dari kitabullah. Walaupun hadis ini berbicara tentang ruqyah, namun al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Iya. Sehingga keumuman lafadznya itu adalah bahwa yang paling berhak untuk kita ambil upahnya adalah dari kitabullah. Sehingga tidak bisa kita khususkan hanya untuk ruqyah saja. Kemudian sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad tadi bahwa ada seorang sahabat yang mengajarkan salah seorang ashabus suffah, yaitu Al-Quran. Kemudian ashabus suffah ini menghadiahkan kepada dia panah dan busurnya. Kemudian ia berpikir ini bagus nih untuk jihad fisabilillah. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Hai Rasulullah, tadi aku mengajarkan ashabus suffah Al-Quran, lalu mereka menghadiahkan saya busur panah ini. Bolehkah saya terima?" Kata Rasulullah, "Kalau engkau ingin dikalungkan di lehermu api neraka, ambil saja." Hadis ini sahih. Namun jumhur ulama mengatakan hadis ini tidak menunjukkan tidak boleh secara mutlak. Kenapa? Karena yang diajari oleh dia adalah ashabus suffah, orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang mereka sendiri tidak punya apa-apa. Kenapa disebut ashabus suffah? Karena mereka tinggal di masjid, mereka tidak punya handai tolan, mereka tidak punya harta. Mereka tidak mampu untuk menikah, tidak mampu untuk membeli rumah. Kepada orang-orang seperti ini kemudian kita tetap masih menerima upah dari mereka, sementara mereka sendiri butuh. Maka Rasulullah SAW pantas saja mengatakan, kalau kamu ingin untuk dikalungkan ke lehermu itu api neraka, silahkan ambil. Maka kalau kita mengajarkan mereka fakir miskin, kemudian kita masih mengambil upah dari mereka padahal mereka sendiri butuh, di mana akal kita ya akhal Islam azakumullah yakum. Itu sudah kewajiban kita mengajari mereka, itu hak mereka. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan kita untuk mengambil upah dari mereka. Adapun kalau kita diminta di suatu tempat yang di situ memang orang-orang kaya, ataupun di sekolahan, ataupun di sebuah perusahaan, kemudian kita diberikan upah ataupun gaji dari hasil mengajarkan Al-Quran, maka hal seperti ini boleh saja. Dan di zaman seperti ini, akhul Islam, kalau kita melakukan pendapat yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran atau ilmu agama, sulit sekali pesantren-pesantren akan berkembang. Sebab setiap pesantren pasti butuh guru. Dan guru kalau dia mengajar tanpa diupah akan kesulitan juga untuk menghidupi keluarganya, atau setidaknya ia akan sibuk mencari nafkah sehingga akhirnya ia pun tidak maksimal dalam memberikan pengajaran kepada murid-murid, sehingga akhirnya akan terjadi kepincangan. Tapi dengan digajinya para guru, padahal mereka ada yang mengajarkan tajwid, ada yang mengajarkan ini pun juga adalah sifatnya upah. Makanya para ulama di zaman ini di Saudi, yang saya tahu semua berpendapat diperbolehkan. Kalau memang kita butuh kepada hal itu, maka kita ambillah, silakan. Itu sesuatu yang mubah insya Allah. Tapi kalau kita tidak mau terima, karena kita misalnya sudah punya penghasilan sendiri, yaitu tentu jauh lebih baik bila kita tidak menerimanya, lebih dekat kepada keikhlasan. Wallahu a'lam. Bagaimana pula dengan menentukan tarifnya, atau diperbolehkan dalam mengajarkan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila sebelum mengajar si guru memberikan perjanjian dan syarat, boleh saya mau ngajar tapi dengan diupah.
maka itu diperbolehkan. Yang jadi masalah adalah ketika ya hal itu dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri, memberikan tarif-tarif yang sangat tinggi. Ya, maka yang seperti ini akal Islam tidaklah layak. Kenapa demikian? Karena ya agama ataupun dakwah jangan sampai dijadikan hal-hal untuk sifatnya kepentingan diri, tidak. Maka tentunya ya akhul Islam azakumullah wa yakum, seorang dai berusahalah semaksimal mungkin untuk semangat dia adalah menyampaikan ilmu, bukan untuk yang dia pikirkan adalah uang ataupun uang, tidak. Ya kalau memang dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih pun nggak masalah. Dia tetap mengajar, dia tetap menyampaikan ilmu karena tujuan yang dia inginkan adalah berdakwah kepada manusia, menyebarkan kebaikan. Ya, itu yang diinginkan. Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kita secara cuma-cuma ilmu? Maka dari itulah kewajiban kita adalah menyampaikannya. Tapi itulah ya akhi, kalau memang dakwah dijadikan sebagai hiburan dan entertainment, kenyataannya akan seperti itu. Yang dipanggil ustadz-ustadz yang hanya sebatas menghibur, bukan untuk menyampaikan ilmu. Akhirnya apa? Ya, menjadi majelis kelak ketawa. Yang terpenting adalah orang senang. Ya, tidak peduli apakah ucapannya sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Yang terpenting adalah orang terhibur dan yang lainnya. Allah musta'an wal-itiklan. Maka yang seperti ini, akhi, jelas perkara yang tidak diperkenankan. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Irsyad yang berada di kisaran sebagai penelpon pertama. Mudah-mudahan dapat difahami dari jawaban Al Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami terima di layanan telepon. Silakan di 021 823 6543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah dalam perjalanan. Ya baik, silakan. Begini Ustaz, saya pernah mendengar hadis tidak boleh pergi keluar negeri kecuali 3 tempat, masjid Masjidil Haram, Nabawi dan Aqsa. Nah, di tempat perusahaan saya itu setiap akhir tahun itu selalu memberikan saya untuk keliling ke negara-negara orang kafir untuk pergantian karyawan gitu, semacam training gitu. Apakah itu boleh, Ustaz? Training apa maksudnya, Bu? Training apa, Ibu? Training pekerjaan? Iya betul, training pekerjaan. Di sana itu jadi Ibu pergi ke sana itu untuk di training, Bu ya? Jadi misalnya tahun ini ke Rusia. Dan di sana mendapatkan training. Apakah boleh itu, Ustaz? Iya. Untuk saya. Itu saja Ibunya. Baik. Ya, makasih. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu bahwa pertama, perginya kita ke negeri kafir pada asalnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Inni bari, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir." Maka perginya kita ke sana menyebabkan Rasulullah berlepas diri dari kita. Ya, ini termasuk dosa yang besar, bukan dosa kecil. Namun, kata para ulama, diperbolehkan kita pergi ke sana bila ada hajat, ya, kebutuhan. Seperti untuk sekolah, menuntut ilmu-ilmu yang memang tidak ada di negeri-negeri Islam untuk kepentingan kaum muslimin. Atau karena ada tugas dari perusahaan yang itu memang sifatnya urgen. Itu boleh, tapi dengan syarat, kata Syekh Utsaimin, yang pertama kita memiliki iman yang cukup kuat untuk menghadapi syubhat dan syahwat yang ada di sana. Ya, kekuatan ilmu yang memadai dan keimanan dan ketakwaan yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk wanita disyaratkan padanya harus dengan mahram. Ya, tidak boleh ia pergi tanpa mahram karena Rasulullah SAW sabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an yusafir masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahramin. Ya, tidak boleh dan tidak halal, kata Rasulullah SAW, ya, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Maka dari itu Ibu, ya, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang itu adalah perkara yang tidak diwajibkan oleh perusahaan, ya, sementara kita juga khawatir terkena syubhat yang ada di sana dan yang lainnya, tidak yakin dengan keimanan kita, ya, takut kemudian terseret dan yang lainnya, lebih baik jangan, Bu. Apalagi ternyata pergi tanpa mahram. Ya, jelas-jelas dilarang oleh syariat kita. Allahu a'lam. Ya, nah baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang sedang dalam perjalanan, ya, semoga selamat sampai tujuan dan tetap berhati-hati. Masih yang ketiga kami terima di layanan telepon. Silakan 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ima di Langsa. Di Langsa. Langsa Aceh, ya. Ya, silakan, Ya. Ibu Ima. Begini Ustaz, di tempat kami bila bayi meninggal dalam kandungan tidak disolatkan. Iya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya dengar juga dari TV Roja itu, ya, Ustaz Abu Qatadah itu menjelaskan bahwa bayi yang keguguran saja disolatkan apabila telah ditiupkan roh ke tubuhnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bayi yang meninggal yang tidak disolatkan, yang meninggal dalam kandungan tidak disolatkan, karena di tempat kami seperti itulah, tidak disolatkan bayi yang meninggal itu, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz. Jadi bagaimana bayi yang telah meninggal yang dikebumian tapi tidak disolatkan? Iya, baik. Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Ibu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingat, Bu, ya, bahwa mensolatkan bayi yang keguguran seperti itu tidak wajib memang. Namun, ya, sangat dianjurkan. Maka apabila, ya, mereka tidak mensolatkannya, ya, maka kita berusaha untuk memberitahu kepada mereka, bukankah lebih baik untuk disolatkan? Ya, bawakan juga dalil-dalil dari pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini, sehingga mereka bisa mengetahui, ya, bahwa ternyata yang paling bagus tentu yang dianjurkan adalah untuk disolatkan. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan. Demikian untuk Ibu Ima yang berada di Langsa Aceh. Ya, baik, selanjutnya kami beralih terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Yang pertama, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada yang bilang bahwa kita ini beragama yang penting salat 5 waktu, yaitu puasa Ramadan dan rukun Islam lainnya, dan yang wajib-wajib saja berdasarkan hadis seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW. Sedangkan amalan yang sunnah seperti tidak isbal, berjanggut dan yang lain-lainnya itu tidak usah dibesar-besarkan. Nah, bagaimanakah saya menjawab hal ini, Ustaz? Pertama, di zaman Nabi SAW dahulu Rasulullah mengingkari sebagian sahabat yang meninggalkan sebuah sunnah. Bukan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Kemudian masuklah seorang sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatafani. Dan ia pun langsung duduk tanpa sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-salaitu raka'atain?" Kamu sudah sholat 2 rakaat? Sudah? Belum, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qum, bangunlah. Sholatlah 2 rakaat dan ringkaskan." Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini menunjukkan boleh kita mengingkari orang yang tidak melakukan sunnah, yang sifatnya muakkadah, sangat ditekankan. Kalau perkara yang sifatnya sunnah muakkadah saja, kita boleh mengingkari orang yang sengaja meninggalkannya. Apalagi perkara yang sifatnya wajib. Seperti masalah, ya, isbal. Ya, orang yang mengatakan bahwa isbal itu hanya masalah sunnah saja, tidak sampai wajib. Ini karena ketidakfahaman ia tentang masalah dalil. Ya. Sekarang, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau waktu itu terluka parah, sampai-sampai ususnya beliau keluar karena beliau ditusuk ya ketika sedang sholat subuh. Lalu kemudian ada seorang pemuda menjenguk dan berkata, "Hai Umar, engkau telah baik ketika hidup maupun mati. Engkau telah berbuat amanah sebaik-baiknya." Kemudian pemuda pun pergi. Lalu Umar melihat ternyata kainnya menyeret, melebihi mata kaki.
Apa kata Umar? Alayya bil ghulam. Panggilkan pemuda itu. Padahal Umar dalam keadaan kritis. Alayya bil ghulam. Panggilkan pemuda itu. Kemudian si pemuda itu pun dibawa dan berkata, hai pemuda, angkat kainmu itu. Karena itu lebih diridhoi oleh Rabbmu. Dan lebih bersih untuk pakaianmu. Bayangkan. Umar radhiyallahu an, orang yang sangat faqih. Iya. Taiblah yang lebih baik dari Umar siapa? Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki. Lalu Rasulullah mengejar sampai beliau terengah-engah keletihan. Ya. Setelah itu Rasulullah bersabda, irfa' thawbak, angkat kainmu, angkat kainmu. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inna fi rijli ahnaf. Ya, kakiku ini cacat ya Rasulullah. Wa inna rukbataya tastok, saya kalau berjalan dengkul saya beradu, X. Ya. Dan saya malu apabila orang melihat aibku. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Apakah Rasulullah tidak faham dan tidak faqih? Iya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sampai beliau lari, sampai terengah-engah mengingkari orang seperti ini. Ya. Kemudian ada orang dengan enaknya berkata, ya itu nggak usah dibesar-besarkan. Lalu bagaimana dengan perbuatan Rasul tadi? Lalu bagaimana dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi? Apakah kita merasa lebih faqih dari Rasulullah dan para sahabatnya? Atau kitanya yang Masya Allah ya kurang pemahamannya ya akhul Islam azakumullah. Maka tentu ya kita pun juga di dalam menyampaikan hal ini berusaha dengan hujjah, burhan. Ya, dengan secara ilmiah kita sampaikan kepada mereka. Ya supaya mereka faham. Kalau ternyata dahulu Rasulullah SAW saja sampai ya berlari-lari untuk mengingkari seorang sahabat yang isbal. Ya Umar dalam keadaan kritis pun demikian. Maka masalah ini karena masalah yang sifatnya agama, jangan sekali-kali kita meremehkan masalah-masalah seperti itu. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Walau sekecil apapun itu masalah agama, jangan kita remehkan. Karena semuanya wahyu dan perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Abdullah yang berada dari Jakarta. Ya, selanjutnya masih di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Indra yang berasal dari Kalimantan. Ustaz, apakah boleh kita bekerja di rumah ibadahnya orang Nasrani dan tempat ibadah yang lainnya seperti tempat selain tempat ibadah orang Islam? Contohnya kita bekerja sebagai kuli bangunan yang membantu membangun tempat peribadahan mereka. Apakah hal ini diperbolehkan? Wallahu a'lam. Coba ditanya Ustaz yang lain. Ya, ya baik. Dan selanjutnya pertanyaan. Ya, dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, ketika kita ingin menempatkan amalan sesuai dengan keutamaan waktu dan tempatnya karena ingin mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, mengenai tilawah Al-Quran Ustaz, tilawah Al-Quran itu kita lebih utama untuk membacanya di rumah ataukah di masjid Ustaz, pahala yang lebih besar? Iya. Masalah membaca Al-Quran, apakah yang lebih utama itu di rumah atau di masjid? Saya jawab bahwa di rumah itu ya sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Iya. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, karena kuburan tidak ditegakkan padanya sholat, tidak pula dibacakan padanya Al-Quran. Maka apabila rumah kita tidak dibacakan padanya Al-Quran, maka rumah kita seperti kuburan. Iya. Rasulullah SAW juga bersabda, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah orang yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Yang kedua, di rumah lebih tersembunyi. Dan amalan semakin tersembunyi dan tidak terlihat, insya Allah lebih terjaga keikhlasannya.
Ya, kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk kita menyembunyikan amalan kita. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 orang yang Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu ia pun berlinang air matanya. Sedangkan Al-Quran termasuk zikir. Ketika kita membaca Al-Quran sendirian di tempat yang sepi, tidak ada siapapun, tentu rumah ya lebih terlindung daripada masjid, karena masjid semua orang-orang bisa melihat kita. Tapi kalau di rumah, siapa orang yang tahu? Ya, kemudian kita membaca Al-Quran sendiri di kamar. Ya, di saat kita sendirian, kita mentadabburi Al-Quran, kita pun menangis, mengingat dosa-dosa, takut kepada Allah. Itu merupakan keutamaan yang besar tentunya ya. Ya Allah a'lam. Nah. Atas jawabannya demikian untuk yang bertanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Abu Hana yang berada di Bogor. Ya Ustaz, mohon nasihatnya, apa sikap kita yang terbaik apabila di masjid yang tadinya sudah diperbolehkan untuk dakwah sunnah, kemudian dihentikan oleh DKM. Apa sikap kita yang terbaik, Ustaz? Sikap kita yang terbaik adalah bersabar. Karena ya, kita berpikir bagaimana tata cara menyampaikan dakwah. Tidak harus di masjid. Kalau ternyata di masjid, wah, tidak diperbolehkan oleh TKM-nya ya, sudah, kita cari cara lain. Kita ambil sebuah rumah, atau kita bikin majelis ta'lim, ya. Kita adakan di situ ta'lim, kita undang masyarakat sekitar, ya. Atau misalnya kita berpindah dari satu rumah ke rumah lain, setiap rumah kemudian mengundang tetangganya lagi, demikian terus berkeliling, ya. Dengan sistem gerilya seperti itu, mudah-mudahan itu lebih mengena langsung. Ya, demikian pula kita membuat buletin-buletin, kita ketik ya artikel-artikel yang sifatnya manfaat, tapi juga sejuk, ya, ilmiah. Kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Ya, kita ajak mereka mengaji. Kita ajak mereka nonton TV-TV, Masya Allah, yang mengajarkan ya, nuansa dakwah yang hak. Maka dakwah tetap jangan berhenti. Hanya karena kajian di DKM di masjid dilarang, kemudian kita akhirnya melempem, setelah itu tidak mau berdakwah. Bukan seperti itu caranya. Kita tetap berdakwah sesuai dengan kemampuan, terus berdakwah. Insya Allah ya, itu akan sementara saja. Tak lama kemudian, wallahu alam ya, insya Allah Allah berikan kemudahan lagi untuk masuk ke masjid tersebut. Ya, yang jelas kita jangan putus asa di dalam mendakwahkan manusia kepada kebenaran. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Masih kami akan pertanyaan di layanan pesan singkat dari Abdullah yang berada di Bekasi. Bu Abdullah, ya Ustaz, mengenai hadis keutamaan beramal di zaman atau di saat ini, yaitu lebih utama dari pahala 50 orang sahabat, ada yang mendaifkannya, Ustaz. Apakah benar, Ustaz, dari mengenai sanad hadis ini bagaimana? Betul. Syekh Salim tadinya menghasankannya, kemudian beliau mendaifkannya. Juga Syekh Albani juga mendaifkannya. Iya. Dan banyak para ulama yang mendaifkan, walaupun sebagian menghasankannya dengan mengatakan bahwa ya, hal seperti ini tidak mustahil. Sebab dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ibadatun fil harji kahijratin ilai. Beribadah di masa-masa yang penuh fitnah, itu pahalanya sama dengan berhijrah kepadaku. Iya. Maka tidak mustahil kalau seseorang di zaman yang sangat berat dan fitnahnya dahsyat, maka diberikan pahala lebih daripada para sahabat. Bisa saja. Ya, kata sebagian mereka. Namun hadis tersebut yang pahala mereka mendapatkan 50 sahabat itu ternyata ya hadisnya lemah, wallahu a'lam. Nah. Baik, demikian untuk Abu Abdullah yang berada di Bekasi. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 021 823 6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Khadiji di Banyuwangi.
Pak Ahmad Hakiki di Banyuwangi, silakan. Oh ya, Pak, saya kan pernah dengar hadis yang mengatakan kalau laki-laki itu kan kalau nggak sholat di masjid bisa dikatakan munafik. Terus Ya, pertanyaannya itu apa? di tempat saya itu ada beberapa imam yang sholat yang bacaannya itu salah, Pak. Itu gimana? Saya mau nggak sholat di masjid takut munafik, tapi kalau datang di masjid ada was-wasnya gitu. Baik. Iya. Ya, Pak Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, was-was itu harus dihilangkan dengan ilmu. Dan telah ada ilmunya dari Rasulullah SAW. Di mana kata Rasulullah SAW, yusalluna lakum. Fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum alaihim. Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Jika imam sholat mereka benar, maka kalian dapat pahala dan mereka pun mendapatkan pahala. Dan bila mereka, yaitu para imam itu sholatnya salah, kalian tetap dapat pahala dan mereka yang berdosa. Jadi Bapak, ya kalau ternyata imamnya salah bacaannya, ya mereka yang dosa, Bapak tetap mendapat pahala yang sempurna insya Allah. Maka tetaplah Bapak sholat berjamaah bersama mereka, ya. Karena kesalahan yang dilakukan oleh imam itu tidak memberikan pengaruh kepada Bapak insya Allah. Nah. Ya, jazakallahu khair. Ya, demikian untuk Bapak ya, Bapak Ahmad Hakiki yang berada di Banyuwangi. Masih silahkan di layanan telepon di belakang Pak Ahmad 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Iwan Banyuwangi Ustaz. Pak Iwan Banyuwangi kembali, silakan. Nggih, Pak Ustaz begini. Iya. Saya tolong diberi pemahaman masalah sunnah. Begini Ustaz, saya pernah membaca, tapi ini bukan hadis, tapi pemahamannya pencetak buku insya Allah. Masalah sunnah qauliyah, fi'liyah atau takririyah itu Ustaz. Itu yang membaca begini. Jadi kalau kita sholat qobliyah maghrib itu termasuk sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah gitu Ustaz. Tolong saya beri pemahaman itu dan kasih contoh Ustaz, yang qauliyah itu seperti apa, yang fi'liyah itu seperti apa, yang takririyah itu seperti apa. Baik, iya, baik Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qauliyah itu, Pak, ya dari kata qaul yaitu ucapan. Artinya sunnah tersebut berasal dari anjuran Nabi, dari ucapannya. Artinya Nabi SAW yang menganjurkan. Contoh misalnya Rasulullah sabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Iya, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Berarti kata-kata ini menunjukkan bahwa anjuran, bahwa itu perkara yang sifatnya sunnah, tapi berasal dari ucapan Nabi SAW. Adapun fi'liyah, Pak, yaitu perkara yang Rasulullah SAW lakukan tanpa ada anjuran dari ucapannya. Maka perbuatan Nabi SAW yang bersifat ibadah pada asalnya hukumnya sunnah. Ya. Sebuah contoh misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan kepada kita tentang yaitu sunnah, sholat sunnah setelah asar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada dua rakaat yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Ini sifatnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi SAW ya ternyata sholat 2 rakaat setelah asar dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Maka ini disebut dengan sunnah, tapi berasal dari perbuatan Nabi SAW dan itu hukumnya sunnah. Adapun takririyah, yaitu Nabi SAW ya melihat seorang sahabat melakukan suatu perbuatan, Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ya, beliau hanya mendiamkan saja. Maka ya kalau ternyata itu sifatnya sesuatu yang sifatnya mubah seperti makanan, maka itu hukumnya mubah-mubah saja. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya perbuatan, yang sifatnya ibadah, maka ya kita harus melihatnya, keadaan-keadaannya. Apakah keadaannya seperti itu adalah
bagaimana ini harus kita lihat, ya. Seperti misalnya contoh daripada takririyah yang sifatnya takrir. Takrir itu artinya penetapan bahwa setelah selesai sholat subuh ada seorang sahabat sholat qobliyah, mengqadha sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Lalu Rasulullah SAW menegur, sholat subuh hanya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kata orang ini, ya Rasulullah, ini saya mengqadha qobliyah subuh tadi, saya belum sempat. Maka Rasulullah pun diam dan tidak mengingkarinya. Maka kita katakan boleh, ya, disunnahkan mengqadha sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Walaupun yang lebih utama adalah setelah matahari terbit. Kenapa? Karena itu yang merupakan ucapan anjuran langsung dari ucapan Nabi SAW. Dan ucapan, kata para ulama, lebih didahulukan daripada sebatas mendiamkan. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, tadi mengenai qada tadi, sholat sunnah saja boleh diqadha. Bagaimana dengan sholat wajib? Orang berdalih seperti itu. Ya, kalau sholat wajib, ya tentu pertama Nabi SAW hanya memperbolehkan qadha itu bagi mereka yang punya udzur. Kata Rasulullah, "Man nama anis shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, bukan karena ketiduran atau karena lupa? Maka sebagian ulama mengatakan dia wajib qadha. Kenapa? Karena kalau ada udzur saja qadha, apalagi tidak ada udzur. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban mengqadha. Kenapa? Karena tidak sama antara orang yang punya udzur dengan orang yang punya udzur. Orang yang tidak punya udzur tidak akan dimaafkan dan qadhanya pun sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Maka kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban demikian untuk Pak Iwan ya yang berada di Banyuwangi. Masih di layanan yang telepon, silakan. 0218236543. Halo. Silakan. Ya, 6. Halo, Assalamualaikum. Ya, belum terhubung. Kami akan angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ya, ada pertanyaan Ustaz dari Abu Irsyad. Ya, mohon petunjuknya Ustaz dan nasihatnya. Saya ingin mendapat keluar dari sesuatu yang bersifat maksiat. Saya sedang mengkredit sebuah rumah yang kreditnya masih lama. Apakah solusinya saya harus menjual rumah tersebut ataukah saya harus melunasi rumah tersebut, Ustaz? Yang lebih bagus adalah kita berusaha untuk melunasi semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Kalau memang ternyata kita tidak mampu, maka ya gimana lagi? Ya, kita tetap lunasi sesuai dengan perjanjian di awal. Adapun ketidaktahuan kita ya sebelum itu, semoga Allah memaafkan kita. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang berasal dari luar negeri tapi tidak disebutkan tempatnya. Ya, Ustaz, alhamdulillah setiap hari saya mengikuti kajian yang disiarkan di Roja TV ini sehingga alhamdulillah saya mendapatkan ilmu. Nah, bolehkah saya sampaikan hal tersebut kepada teman-teman saya, ilmu yang saya dapatkan di media ini, Ustaz? Iya. Apabila memang kita sudah yakin bahwa yang kita dengar itu tidak salah. Karena terkadang sebuah kesalahan yang besar adalah ketika kita memahami dari perkataan seorang ustadz dengan pemahaman kita sendiri. Lalu kita sampaikan ke orang dengan pemahaman kita dan ternyata salah. Maka kita harus yakinkan dulu ya. Kita mendengar, kemudian kita catat baik-baik. Kemudian betul tidak pemahaman saya dari perkataan ustadz ini? Kalau bisa langsung kita cross check dulu ke ustadznya, betul nggak? Tolong di cross check. Ya, saya mengambil mencatat dari ustadz begini. Diperiksa sama ustadz, oh ternyata benar semua. Ya sudah.
Karena kenyataan yang ada di masyarakat apa di lapangan terkadang ya dia mendengar kemudian difahami sendiri, dicatatlah dengan pemahamannya. Dan setelah di cross check ternyata tidak begitu maksudnya Ustadz. Nah, ini juga kita harus berhati-hati. Ya. Maka kalau kita yakin bahwa itu yang kita dengar adalah sebuah tidak salah, ya, kita sampaikan ke orang. Dan lebih bagus lagi kita anjurkan orang itu langsung mendengarnya. Sehingga pada waktu itu ya perkara yang baik insya Allah. Dan mohon maaf pada hari ini saya tidak sampai jam 7 ya. Karena ada keperluan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.